Om Swastiastu. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan materi yang akan kami bawakan, yaitu tentang sistem pertahanan tubuh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Wahyuwika Saputra, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nikita Tevi Rahmawati, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Eka Elvi Rahmawan, nomor absen 9. Sistem pertahanan tubuh. Yang pertama, mekanisme pertahanan tubuh. Kemudian yang kedua, jenis-jenis dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Fungsi sistem pertahanan tubuh. Yang pertama, melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke tubuh. Kemudian yang kedua, menghancurkan jaringan dan sel mati atau rusak, atau sering disebut dengan debris cell, untuk perbaikan jaringan. Kemudian yang ketiga, mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Beberapa lapis pertahanan tubuh terhadap penyakit. Yang pertama, ada pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan yang pertama ada kulit, yang kedua ada membran mukosa, yang ketiga ada cairan sekresi dari kulit dan membran mukosa. Pertahanan kedua ada inflamasi, yang kedua sel-sel fagosit, yang ketiga protein antimikroba. Kemudian pertahanan ketiga ada limfosit dan antibodi. Jenis-jenis pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik merupakan pertahanan tubuh yang tidak membedakan mikropatogen satu dengan yang lainnya. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik melibatkan beberapa jaringan tubuh dalam melawan patogen. Mekanisme sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini diperoleh melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Yang pertama, pertahanan fisik. Pertahanan tubuh secara fisik dilakukan oleh lapisan terluar tubuh yang berfungsi menghalangi jalan masuknya patogen ke tubuh. Pertahanan ini dilakukan oleh kulit dan membran mukosa. Yang kedua, pertahanan mekanis. Pertahanan tubuh secara mekanis dilakukan oleh rambut hidung dan silia pada trakea. Yang ketiga, pertahanan kimiawi. Pertahanan tubuh secara kimiawi dilakukan oleh sekret yang dihasilkan kulit dan membran mukosa. Dan yang terakhir, ada pertahanan biologis. Pertahanan tubuh secara biologis dilakukan oleh populasi bakteri tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. Bakteri-bakteri tersebut melindungi tubuh dengan cara berkompetisi dengan bakteri patogen dalam memperoleh nutrisi. Yang kedua, respon peradangan atau inflamasi. Inflamasi merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misal akibat tergores atau benturan keras. Proses inflamasi merupakan kumpulan dari 4 gejala sekaligus, yaitu yang pertama dolor atau nyeri, yang kedua rubor atau kemerahan, yang ketiga calor atau panas, dan yang terakhir tumor atau bengkak. Seperti yang terlihat pada gambar, saya akan menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh melalui inflamasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jaringan mengalami luka. Adanya kerusakan jaringan mengakibatkan patogen mampu melewati pertahanan tubuh untuk menginfeksi sel-sel tubuh jaringan yang terinfeksi, yang akan merangsang mastosit mengeluarkan histamin dan prostaglandin. Kemudian yang kedua, terjadi pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat. Daerah yang terinfeksi menjadi berwarna kemerahan, panas, bengkak, dan terasa nyeri. Peningkatan kecepatan aliran darah dan permeabilitas pembuluh darah mengakibatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagosit, yaitu neutrofil dan monosit, menuju jaringan yang terinfeksi. Kemudian yang ketiga, sel-sel fagosit kemudian memakan patogen melalui proses fagositosis. Yang ketiga, ada fagositosis. Fagositosis adalah suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna mikrob atau partikel asing. Sel fagosit terdiri atas 2 jenis, yaitu fagosit mononuklear dan polimorfonuklear. Seperti yang terlihat pada gambar, saya akan menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh melalui fagositosis, yaitu yang pertama, pengenalan atau recognition. Mikroba atau partikel asing terdeteksi oleh sel-sel fagosit.
Yang B. Pergerakan atau chemotaksis. Setelah suatu partikel mikrob dikenali, sel fagosit akan bergerak menuju partikel tersebut. Pada proses ini, mikrob atau partikel asing mengeluarkan zat yang dapat menarik sel hidup seperti fagosit untuk menghampirinya. Yang ketiga, pelekatan atau adhesion. Setelah sel fagosit bergerak menuju partikel asing, partikel tersebut akan melekat dengan reseptor pada membran sel fagosit. Yang keempat, penelonan atau ingestion. Ketika partikel asing telah berikatan dengan reseptor di membran plasma sel fagosit, membran sel fagosit akan menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan menelannya ke sitoplasma dalam sebuah gelembung mirip vakuola yang disebut fagosom. Selanjutnya, pencernaan atau digestion. Lisosom yang berisi enzim-enzim penghancur seperti asid hidrolase dan periksodiase berfungsi dengan fagosom membentuk fagolisosom. Enzim-enzim tersebut mencerna seluruh permukaan partikel asing sampai hancur. Setelah infeksi tertanggulangi, beberapa neutrofil dan sel fagosit lain akan mati bersamaan dengan matinya sel-sel tubuh dan patogen. Sel-sel fagosit yang masih hidup maupun yang sudah mati serta sel-sel tubuh yang rusak selanjutnya akan membentuk nanah. Terbentuknya nanah merupakan indikator bahwa infeksi telah sembuh. Yang terakhir, pengeluaran atau releasing. Produk sisa partikel asing yang tidak dicerna akan dikeluarkan oleh sel-sel fagosit. Yang keempat, ada proses antimikrobal. Salah satu jenis protein antimikrob yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik yaitu protein komplement. Protein komplement membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. Jenis protein antimikrob lain yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik yaitu interferon. Ini adalah gambar dari proses antimikrob. Yang pertama, komplement membentuk lubang di dinding dan membran sel bakteri. Yang kedua, cairan dan garam-garam masuk ke sel bakteri. Kemudian yang terakhir, sel bakteri hancur. Saya akan memaparkan lanjutan presentasi. Yang berikutnya ada sistem pertahanan tubuh spesifik. Yang pertama adalah limfosit yang dibagi atas dua tipe yaitu sel B dan sel T. Sel B, proses pembentukan dan pematangan sel B terjadi di sumsum tulang belakang. Sel B berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Sel B dapat dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut. Sel B plasma yang berfungsi membentuk antibodi. Yang kedua, sel B pengingat yang berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. Yang ketiga yaitu sel B pembelah, berfungsi membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Yang berikutnya merupakan proses pembentukan sel T yang terjadi di sumsum tulang dan proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Sel T berperan dalam pembentukan kekebalan seluler yaitu dengan cara menyerang sel penghasil antigen secara langsung. Sel T juga ikut membentuk produksi antibodi oleh sel B plasma. Sel T dapat dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut. Yang pertama, sel T pembuluh atau disebut sel limfositosit yang berfungsi menyerang patogen yang masuk ke tubuh, sel tubuh yang terinfeksi serta sel kanker yang secara langsung. Yang berikutnya, sel T pembantu, berfungsi menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Yang berikutnya ada sel T suppressor, berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembuluh. Sel T suppressor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Berikutnya yaitu ada antibodi yaitu imunoglobulin. Yang disebut juga imunoglobulin ini atau serum protein globulin karena berfungsi melindungi tubuh yang melalui proses kekebalan atau imun. Antibodi merupakan senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikat antigen tersebut. Selanjutnya, sel asing yang antigennya telah diikat oleh antibodi akan ditangkap dan dihancurkan oleh mikrofag.
Antibodi tersusun atas dua macam rantai peptida yang identik, yaitu dua rantai ringan dan dua rantai berat. Beberapa cara kerja antibodi dalam aktivasi antigen sebagai berikut. Yang pertama, A. Netralisasi, yaitu menghalangi tempat pengikatan virus dengan membungkus bakteri dan atau opsonisasi. Yang kedua, aglutinasi partikel yang mengandung antigen seperti mikrob. Yang ketiga ada presipitasi, yaitu pengendapan antigen yang dapat larut. Yang keempat merupakan fiksasi komplement, aktivasi komplement. Ada tipe-tipe antibodi. Yang pertama ada IgG, yang kedua ada IgA atau dimer, yang ketiga ada IgM atau pentamer, yang keempat ada IgD, dan yang terakhir ada IgE. Tipe-tipe antibodi dan karakteristik. Yang pertama ada IgM. Antibodi ini pertama kali dilepaskan ke aliran darah pada saat terjadi infeksi yang pertama kali atau respon kekebalan primer. Yang kedua ada IgG. Antibodi ini paling banyak terdapat di dalam darah dan diproduksi saat terjadi infeksi kedua, yaitu respon kekebalan sekunder. IgG juga mengalir melalui plasenta dan memberi kekebalan pasif dari ibu kepada janin. Berikutnya ada IgA. Antibodi IgA dapat ditemukan dalam air mata, air ludah, keringat, dan membran mukosa. IgA berfungsi mencegah infeksi pada permukaan epitelium. IgA juga terdapat dalam kolostrum yang berfungsi untuk mencegah kematian bayi akibat infeksi saluran pencernaan. Yang berikutnya ada IgD. Antibodi ini ditemukan pada permukaan limfosit B sebagai reseptor dan berfungsi merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Berikutnya ada sistem pertahanan tubuh spesifik. Yang pertama ada imunitas humoral. Imunitas humoral menghasilkan pembentukan antibodi dan imunoglobulin atau Ig yang disekresikan oleh sel limfosit B atau sel B. Yang kedua ada imunitas seluler. Kekebalan seluler melibatkan sel T yang berfungsi menyerang sel-sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung. Jenis-jenis kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan secara buatan. Kekebalan aktif alami diperoleh setelah seseorang mengalami sakit akibat infeksi suatu patogen. Setelah sembuh dari sakit, orang tersebut akan menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Adapun kekebalan aktif buatan yang diperoleh melalui imunisasi, misalnya dengan pemberian vaksin. Berikutnya ada beberapa vaksin yang telah ditemukan oleh beberapa ilmuwan, yaitu yang pertama vaksin cacar air yang ditemukan oleh Edward Jenner 1796. Yang kedua vaksin rabies ditemukan oleh Louis Pasteur 1885. Yang ketiga yaitu vaksin polio yang ditemukan oleh Jonas Salk pada tahun 1954. Yang terakhir vaksin oral yang ditemukan oleh Albert Sabin yang pada tahun 1992. Yang berikutnya merupakan jenis-jenis imunisasi yang wajib diberikan kepada bayi. Yang pertama, imunisasi hepatitis B. Imunisasi diberikan 12 jam setelah bayi lahir. Setelah itu diberikan lagi 4 minggu kemudian dan saat bayi berumur 3-6 bulan. Imunisasi ini dilakukan kepada bayi untuk mencegah penyakit hepatitis B yang menyerang hati. Berikutnya imunisasi polio. Imunisasi polio diberikan beberapa kali pada bayi. Polio 0 yang diberikan saat kunjungan pertama setelah bayi lahir. Selanjutnya polio 1, polio 2, dan polio 3 diberikan saat bayi berusia 2-4 dan hingga 6 bulan.
Imunisasi polio harus diulangi lagi saat anak berusia 18 bulan dan 5 tahun. Imunisasi ini bertujuan untuk melindungi tubuh dari virus polio yang menyebabkan kelumpuhan. Yang ketiga ada imunisasi BCG, Basil Gelmit Guerin. Imunisasi BCG diberikan pada saat bayi berusia 2-3 bulan. Tujuan dari imunisasi ini untuk mencegah infeksi Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit tuberkulosis. Penyakit ini mudah sekali menular melalui butiran air di udara yang terbawa keluar saat penderita batuk, bernapas, dan bersin. Yang keempat adalah imunisasi MR atau measles dan rubella. Di Indonesia, imunisasi MR merupakan imunisasi yang baru diterapkan pada tahun 2017 menggantikan imunisasi campak. Tujuan pemberian imunisasi adalah mencegah penyakit campak, measles, dan campak Jerman atau rubella. Imunisasi ini diberikan pada saat anak berusia 9 bulan, 18 bulan, dan hingga 6 tahun. Yang terakhir ada imunisasi DPT, Diphtheria, pertussis, dan tetanus. Imunisasi DPT diberikan pada saat bayi berusia dari 6 minggu dan dilanjutkan pada saat 4 bulan hingga 6 bulan. Setelah imunisasi diulang kembali saat anak berusia 18 bulan, 5 tahun, dan 12 tahun. Tujuan imunisasi ini untuk mencegah penyakit difteri dan pertussis serta tetanus. Kekebalan pasif. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan buatan. Kekebalan pasif alami dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta saat masih berada di dalam kandungan. Sementara itu, kekebalan pasif buatan diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari satu individu ke tubuh orang lain sebagainya serum. Dua, gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Alergi atau infeksivitas adalah suatu proses imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke tubuh. Senyawa yang dapat menimbulkan alergi disebut alergen. Alergen dapat berupa debu, serbuk, sari, gigitan serangga, rambut kucing, dan jenis makanan tertentu misal udang. Proses terjadinya alergi diawali dengan masuknya alergen ke tubuh. Alergen tersebut akan merangsang sel-sel B plasma untuk menyekresikan antibodi IgE. Alergen yang masuk ke tubuh pertama kali tidak akan menimbulkan gejala alergi, namun IgE yang tertentu akan berikatan dengan mastosit. Akibatnya, ketika alergen masuk ke tubuh untuk kedua kalinya, alergen akan terikat pada IgE yang telah berikatan dengan mastosit. Keadaan ini mengakibatkan mastosit melepaskan histamin yang berperan dalam proses pembesaran dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Autoimunitas, kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri, dapat mengakibatkan beberapa kelainan. 1. Diabetes mellitus, myasthenia gravis, Addison disease, lupus, radang sendi. Diabetes mellitus disebabkan oleh antibodi yang menyerang sel-sel beta di pankreas yang berfungsi menghasilkan hormon insulin. Gejala: 1. Sering haus. 2. Sering buang air kecil. 3. Penurunan berat badan tiba-tiba. 4. Kelelahan.
Cara mengobati dengan pemberian insulin dengan cara disuntikan melalui kulit ke dalam jaringan. Cara mencegah: 1. Terapkan pola hidup yang sehat. 2. Olahraga teratur. Hindari makanan manis. Myasthenia gravis, antibodi yang menyerang otot lurik. Hal ini mengakibatkan otot lurik mengalami kerusakan. Gejala: 1. Mudah lelah. 2. Melemahnya otot mata dan pernapasan. 3. Menurunnya kelompok mata. Cara mengobati: 1. Penghemat kolinesterase. 2. Imunosupresa. Cara mencegah: hingga saat ini belum ada hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut. Leishmaniasis menyerang kelenjar adrenal. Hal ini mengakibatkan berat badan menurun, kadar gula darah. Gejala: 1. Penurunan nafsu makan. 2. Hiperpigmentasi. 3. Mual, muntah dan diare. 4. Nyeri otot. Cara mengobati: 1. Corticosteroid tablet. Cara mencegah: 1. Tidak mengonsumsi obat terlarang. Lupus. Pada penderita lupus, antibodi menyerang jaringan tubuh dengan dua cara. A. Menyerang secara langsung. B. Antibodi bergabung dengan antigen dan membentuk ikatan yang disebut kompleks imun. Gejala: 1. Mulut kering. 2. Kulit ruam bersisik atau ruam merah. 3. Rambut rontok. 4. Penurunan berat badan. 5. Sensitif terhadap cahaya. 6. Sendi tegang. Cara mengobati: 1. Denangan obat imunosupresif. 2. Dan 3. Streaming. 4. Selalu memakan tablet surya. Cara mencegah: hindari stres. 2. Menerapkan pola hidup sehat. 3. Kurangi kontak langsung berlebihan dengan sinar matahari. 4. Olahraga secara teratur. Radang sendi arthritis rheumatoid. Radang sendi atau arthritis rheumatoid merupakan penyakit otoimunitas yang mengakibatkan peradangan inflamasi dalam waktu lama pada sendi. Risiko terkena radang sendi biasanya mengakibat sering pertambahan usia. Selain alergi dan autoimunitas, penyakit AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome juga merupakan kelainan pada sistem kekebalan tubuh. AIDS membuat sistem kekebalan tubuh seseorang menjadi melemah sehingga mudah terserang berbagai macam penyakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom komentar. Kami duduk dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.